Kata, Bab 2295 kekalahan lengkap. 2295 kekalahan penuh. Kepala biara, seru para biarawan. Kepala biara Asura dalam keadaan linglung dan telah jatuh ke dalam keadaan hiruk-pikuk. Belas kasihan di matanya lenyap, hanya menyisakan kepanikan dan ketakutan yang tak ada habisnya. Semua biksu secara alami telah mendengar tentang Bosun yang disebutkan oleh kepala biara Asura. Tanda seru. Namun, Kaisar Bosun telah meninggal di Avicii selama bertahun-tahun, bagaimana dia bisa hidup kembali? Selain itu, meskipun pria berjubah ungu di depan mereka mengenakan topeng perak dan tampak misterius, dia jauh dari ahli seperti Kaisar Bosun. Meskipun semua orang dari biara Asura tidak dapat mengetahui ranah kultivasi dari tubuh utama Martial Dao, mereka dapat merasakan bahwa serigala langit hanyalah surga abadi kelas 1 dan tidak mengancam. Dengan tunggangan yang hanya surga abadi tingkat 1, dapat disimpulkan bahwa alam kultivasi pria berjubah ungu itu pasti tidak terlalu tinggi. Paling tidak, itu tidak akan melebihi alam surga esensi. Berani sekali kau, iblis. Beraninya kamu membingungkan masa dengan kata-kata jahatmu di tanah suci dari biara-biara Buddha. Biksu surga abadi kelas 9 lainnya membuat keputusan cepat dan berkata dengan suara yang dalam, para biksu dari biara Asura, dengarkan dan bergabunglah untuk menekan iblis ini. Para biksu setuju dan ratusan biksu surga abadi memanggil harta dharma tingkat surga mereka satu demi satu, melepaskan kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia yang menyelimuti langit saat mereka melonjak. Angin dan hujan, prajurit kacang, 3 kepala 6 lengan. Buddha naga gajah. Petik 2, petik 2. Kekuatan surgawi tertinggi meledak satu demi satu dan fluktuasi energi yang dihasilkan menyapu ke segala arah, menyebabkan dunia berubah dan debu beterbangan. Nyanyian para Buddha tidak ada habisnya dan surgawi, seolah-olah mereka ingin membersihkan dunia dari segala kejahatan dan kekotoran. Serigala surgawi mahir dalam teknik iblis dan merupakan yang paling tahan terhadap kekuatan surgawi dan bahasa Sanskerta suci dari biara-biara Buddha. Namun, meskipun dia adalah Raja Iblis 7 emosi di kehidupan sebelumnya, kultivasinya saat ini hanya di surga abadi tingkat 1. Kekuatan surgawi yang dilepaskan oleh kekuatan surgawi tertinggi dari biara-biara Buddha membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Serigala surgawi menggeram berulang kali dengan gelisah. Mata tubuh utama Martial Dao sangat dalam dan tidak ada ekspresi pada topeng peraknya yang dingin. Dia berdiri tanpa bergerak di udara dan 9 lingkaran cahaya ungu meledak di belakangnya. Setiap halo terjalin dengan rune misterius tak berujung yang memadatkan kehendak Martial Dao. Kekuatan dalam tubuh utama Martial Dao terus meningkat dan auranya melonjak. Dunia sepertinya telah berhenti. Semua harta dharma dan kekuatan suci tidak bergerak di udara. Setelah jeda singkat, 9 Fate Rings berkembang dan melepaskan rune misterius yang tak terhitung jumlahnya. Ki ungu menyebar dan menyapu semuanya. Tidak peduli tingkatannya, banyak harta dharmik ditolak oleh 9 cincin takdir dari tubuh utama Martial Dao. Banyak kekuatan surgawi tertinggi dari biara-biara Buddha ditekan oleh kekuatan yang dilepaskan oleh 9 cincin takdir juga dan menghilang di tempat, berubah menjadi surga dan bumi esens Ki. Para biksu dari biara Asura terkejut. Begitu banyak ahli surga abadi menyerang pada saat yang sama tetapi mereka semua dikalahkan oleh satu gerakan dari pembudidaya berjubah ungu di depan mereka. Faktanya, para biksu dari biara Asura bahkan tidak tahu apa itu 9 lingkaran cahaya ungu yang dikelilingi oleh rune misterius. Mungkinkah dia menjadi Vien yang disempurnakan? Hati beberapa biksu surga abadi kelas 9 berdetak kencang. Saat itu, tubuh utama Martial Dao tiba-tiba berbicara dan meraung. Myriad Beings Sound. Seolah-olah ada auman naga, teriakan burung phoenix, tangisan bangau, ringkikan kuda, lolongan serigala, teriakan kera, auman harimau, dan gonggongan anjing. Tangisan semua makhluk hidup di dunia terjalin dan berkumpul pada saat itu, membentuk raungan yang bergema di 9 langit dan mengguncang dunia. Setelah tubuh utama Martial Dao menciptakan keterampilan rahasia domain suara ini, dia hanya menggunakannya sekali. Keahlian rahasia domain suara ini sangat kuat dan diringkas oleh tubuh utama setelah dia mensintesis keterampilan rahasia domain suara yang tak terhitung jumlahnya. Faktanya, itu bahkan lebih menakutkan daripada skill rahasia Dragon Roar dari Green Lotus True Body. Kali ini, tubuh utama Martial Dao hanya melepaskan 60% dari kekuatan penuhnya. Meski begitu,
Itu merupakan pukulan telak bagi ratusan biksu biara Asura sebelum dia. Sang Buddha melantunkan dan raungan naga dan harimau menghilang seketika. Uff, uff, uff. Beberapa dewa surga tingkat rendah tidak dapat menahannya sama sekali dan memuntahkan darah, jatuh dari udara tak terkendali. Meskipun beberapa dewa surga kelas 9 dari biara Asura berhasil bertahan melawannya, mereka merasakan telinga mereka sakit dan pikiran mereka berdengung. Pikiran mereka menjadi kosong dan mereka kehilangan kesadaran untuk sementara waktu. Para biarawan benar-benar dikalahkan. Pada saat yang sama, sesuatu yang jauh di bawah tanah di Asura Hall di depan tampaknya telah dibangunkan oleh myriad beings sound dan melepaskan fluktuasi kehidupan yang sangat mendominasi. Ledakan. Tanah biara Asura juga bergetar. Di kedalaman biara Asura, ada sebuah makam sederhana di mana beberapa biksu biara Asura yang telah meninggal dimakamkan. Di samping makam, ada gubuk jerami yang sangat sederhana yang berada di ambang kehancuran, seolah-olah akan hancur berantakan dengan hembusan angin. Gubuk jerami itu pendek dan bobrok, tidak jauh berbeda dengan makam di sampingnya. Itu tidak memiliki pintu dan di dalamnya kosong dan gelap gulita. Saat itu, seorang biksu tua berjalan perlahan dari pintu masuk gubuk jerami. Dia mengenakan jubah biksu hitam pekat dan tidak berjanggut. Namun, alis putihnya sangat panjang hingga hampir mencapai bahunya. Biksu tua itu bertubuh kurus dan agak bungkuk, membuatnya tampak pendek. Wajahnya dipenuhi kerutan dan matanya mendung. Dia mengangkat kepalanya dan melirik ke arah myriad beings sound sebelum menarik pandangannya. Sesampainya di depan sebuah makam, biksu tua itu membungkuk sedikit dan menyingkirkan rumput liar di sekitar makam untuk membersihkannya. Sebuah batu nisan berdiri di atas makam itu. Anehnya, batu nisan itu kosong tanpa kata-kata. Tiba-tiba, biksu tua itu melakukan sesuatu yang aneh. Mengulurkan tangannya yang layu, dia mencengkeram ujung batu nisan dan melompat perlahan, memanjat perlahan. Setelah itu, biksu tua itu mencoba yang terbaik untuk melakukan flip sambil duduk di batu nisan. Dengan punggung menghadap biara Asura, dia menatap ke arah tanah suci kebahagiaan dengan linglung. Biara Asura. Tubuh utama martial Dao hanya merilis 9 Fate Rings dan myriad beings sound tanpa menggunakan kekuatan penuhnya. Namun, para biksu dari biara Asura sudah meratap dan tidak bisa bertahan melawannya. Bahkan jika kamu memasuki tanah suci kebahagiaan, arahat dari biara Buddha akan datang dan menghentikanmu. Kamu tidak akan bisa pergi jauh. Seorang biksu surga abadi kelas 9 berteriak. Arhat sebanding dengan dewa sempurna dari domain abadi 9 Cakrawala dan iblis sempurna dari domain Vien. Terlepas dari perbedaan gelar mereka, mereka semua adalah kultivator alam satu sempurna. Apakah begitu? Tubuh utama martial Dao berkata dengan acuh tak acuh, jika mereka datang, beritahu mereka untuk mencari saya di Avicii. Avicii. Mendengar kata itu, para biksu dari biara Asura tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Secara alami, mereka tidak berpikir bahwa tubuh utama martial Dao akan benar-benar menuju ke Avicii. Lagi pula, itu adalah tanah terlarang yang bahkan kaisar besar akan mundur darinya. Sepanjang sejarah, banyak ahli telah dimakamkan. Iblis, apa tujuanmu menerobos masuk ke biara Asura dan mencoba memasuki tanah suci kebahagiaan? Seorang biksu dari biara Asura bertanya dengan lantang. Tubuh utama martial Dao melewati para biksu dari biara Asura dan tiba-tiba berhenti. Setelah merenung sejenak, dia berkata, jika biara Anda memiliki buah saraca, saya dapat pergi dan tidak mengambil satu langkah pun ke tanah suci kebahagiaan. Buah saraca. Seorang biksu memelototinya dan berteriak, Iblis, kamu di sini karena kamu menginginkan benda suci dari biara Buddha, buah saraca. Kita tidak boleh membiarkannya lewat. Cepat dan bangunkan dan lepaskan untuk membunuh iblis ini. Bab 2296 melawan Asura. 2296 melawan Asura. Setelah menerima perintah, para biksu yang menjaga aula utama biara Asura menyalurkan keterampilan rahasia mereka tanpa penundaan dan melepaskan cahaya roh ke tanah aula utama. Dong! Terdengar ledakan yang memekakkan telinga. Seolah-olah bentuk kehidupan yang menakutkan muncul di bawah aula utama biara Asura dan hendak keluar dari tanah. Tanda seru. Tubuh utama martial Dao tanpa ekspresi saat ia maju dengan Heavenly Wolf mengikuti di belakang. Tidak peduli bahaya apa yang kamu temui, kamu hanya harus ingat untuk melindungi Yan Beichen dan pergi.
Jangan khawatirkan aku. Tubuh utama marsial Dao mengirimkan transmisi suara dengan kesadaran rohnya. Baiklah. Serigala surgawi setuju tanpa ragu-ragu. Saat dia berbicara, tubuh utama marsial Dao telah tiba di depan aula utama biara Asura. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, retakan raksasa muncul di tanah aula utama biara Asura dan debu mengepul, dua lengan tebal menjulur dari dalam. Guyuran. Segera setelah itu, kedua lengan mendorong tanah dan sosok tinggi meledak. Itu sangat tinggi hingga menembus kubah aula utama biara Asura. Sosok itu seperti menara besi dengan rantai berkarat melilit tubuhnya. Setengah telanjang, dia memancarkan aura buas dan kejam. Makhluk hidup raksasa itu memiliki penampilan yang mirip dengan manusia. Namun, itu sangat jelek dan memiliki dua tanduk di kepalanya yang sedikit melengkung dan sangat tajam. Mengaum. Makhluk hidup melebarkan matanya dan meraung memekakkan telinga ke arah tubuh utama marsial Dao, menyebabkan arus udara melonjak. Aula utama biara Asura berguncang terus-menerus melawan raungan dan bisa runtuh kapan saja. Ketika makhluk hidup meraung, darahnya melonjak dan pembuluh darah hijau raksasa muncul di lehernya seperti ular anaconda yang melingkar, itu sangat menakutkan. Fisiknya sangat kuat. Sebelum tubuh utama marsial Dao bertarung, dia sudah bisa merasakan darah yang menakutkan dan fisik yang kuat dari makhluk hidup. Tubuh utama marsial Dao menyapu kesadaran rohnya tetapi tidak bisa mengatakan alam kultivasi dari makhluk hidup. Ras apa itu? Tubuh utama marsial Dao bertanya dengan cemberut. Itu Asura. Serigala surgawi memelototi sosok tinggi tidak jauh dari sana dan berkata dengan tegas, ras Asura tidak seperti manusia, setan, hantu, atau dewa. Namun, mereka sangat kuat dan memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Ras mereka berkultivasi berbeda dari ras lain dan orang luar tidak dapat mendeteksi kultivasi mereka. Namun, jika ras Asura memasuki alam yang sempurna, akan ada perubahan yang jelas. Mereka akan menumbuhkan kepala tambahan dan dua lengan lagi. Jika mereka maju ke alam gua surga dan menjadi Raja Asura, mereka akan mendapatkan 3 kepala dan 6 lengan. 3 kepala dan 6 lengan. Tubuh utama marsial Dao bergumam. Itu benar. Heavenly Wolf berkata, kekuatan surgawi tertinggi, 3 kepala 6 lengan, berasal dari ras Asura. Jika ras Asura maju ke alam kaisar, jumlah kepala mereka tidak akan bertambah. Namun, mereka akan menumbuhkan sepasang lengan lagi dan menjadi Asura berlengan 8. Tubuh utama marsial Dao tidak tahu banyak tentang ras Asura dan belum pernah melihat mereka sebelumnya di daratan Tianhuang. Di antara 6 jalan reinkarnasi, ada Dao Asura dan dia tidak tahu apa hubungannya dengan ras Asura. Namun, ketika tubuh utama marsial Dao mengetahui asal-usul makhluk hidup di hadapannya, dia mengerti mengapa biara ini disebut biara Asura. Serigala surgawi berkata, Tuan, Anda tidak bisa gegabah. Ras Asura memiliki fisik, garis keturunan, dan kekuatan tempur yang sangat kuat. Mereka jelas tidak lebih lemah dari ras naga dan dewa. Bunuh iblis itu. Beberapa biksu dari biara Asura meneriaki Asura. Asura meraung berulang kali dan menerobos aula biara Asura, menyerbu ke arah tubuh utama marsial Dao dengan langkah besar. 9 cincin takdir terkondensasi di belakang tubuh utama marsial Dao dan tatapannya meningkat. Tanpa mundur atau menghindar, dia menyerbu ke arah Asura dan meninju. Dibandingkan dengan Asura yang gigih, sosok tubuh utama marsial Dao terlihat sangat kecil. Serangan baliknya mirip dengan memukul batu dengan sebutir telur. Namun, kekuatan dan kemauan yang dikeluarkan oleh pukulan marsial Dao Prime Body kuat dan megah seperti gunung, laut dalam, gunung berapi, dan tsunami. Tidak mungkin untuk menggambarkan tekanan yang dirasakan terhadap pukulan itu kecuali seseorang berdiri tepat di seberang tubuh utama marsial Dao. Ekspresi muram muncul di wajah Asura juga. Mengaum. Dia menggeram dan mengangkat tinjunya yang besar dan keras juga, menghancurkan seperti palu melawan tinju tubuh utama marsial Dao. Bang! Tinju bertabrakan dan bunyi gedebuk terdengar di udara, menyebabkan dunia bergetar. Gempa susulan dari tabrakan tersebut hampir terwujud dan menyebar ke segala arah seperti riak. Banyak bangunan di biara Asura runtuh satu demi satu saat debu mengepul. Para biksu menatap kedua sosok di udara dengan ekspresi terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa pria berjubah ungu yang tampaknya tidak penting itu akan dapat menerima tinju Asura dalam pertempuran jarak dekat. Apa fisik orang itu? Sebelum pikiran tentang biksu biara Asura menghilang,
Asura terhuyung mundur 2 langkah di udara dengan ekspresi kesakitan dan berteriak kesakitan. Namun, pria berjubah ungu itu tetap tidak bergerak dan topeng peraknya tetap dingin seperti biasa. Asura dikalahkan dalam pertempuran jarak dekat. Semua orang dari biara Asura memandang segala sesuatu dengan tak percaya. Serigala langit tertawa. Kami cukup beruntung. Asura ini hanya memiliki 2 lengan dan kultivasinya belum mencapai alam yang sempurna. Ah, ah, ah. Asura meraung berulang kali dan melambaikan tangannya, menyebabkan 2 lengan lagi tumbuh di bawah ketiaknya. Senyum Heavenly Wolf berangsur-angsur membeku di wajahnya. Mata tubuh utama martial Dao terfokus. Kedua lengan baru Asura agak kurus dan jelas tidak tumbuh ke puncaknya. Dengan kata lain, meskipun Asura ini telah memasuki alam yang sempurna, kekuatan tempurnya tidak berada di puncak alam yang sempurna. Pada pemikiran itu, tubuh utama martial Dao tidak menunggu Asura mengumpulkan kekuatannya. Tiba-tiba, dia maju selangkah dan meninju lagi, mengambil inisiatif untuk memukul Asura. Pada saat yang sama, ki darah dari tubuh utama martial Dao melonjak dengan suara tsunami. Pukulan itu terlalu ganas. Aura Asura benar-benar ditekan oleh tubuh utama martial Dao. Matanya membelalak marah saat dia menyilangkan tangannya tinggi-tinggi di depannya. Otot-otot di lengannya diikat seperti logam cair dan bersinar dengan kilau logam, penuh dengan kekuatan ledakan. Ledakan. Tinju tubuh utama martial Dao hancur seperti meteor dan mengeluarkan ledakan keras. Asura mendengus tanpa suara dan tubuhnya yang tinggi hancur lebih pendek. Kakinya lemas dan dia hampir berlutut di tanah. Ketika tubuh utama martial Dao menyalurkan ki darahnya, Asura tidak bisa lagi bertahan. Tubuh utama martial Dao tidak memberi Asura kesempatan untuk mengatur napas dan mengambil langkah maju. Dia melangkah maju dengan sikap Claw Heaven Stride. Ledakan. Langkah itu menginjak lengan Asura sekali lagi. Puff, puff, puff. Kabut darah besar meledak dari lengan Asura saat ia diinjak-injak di bawah kaki tubuh utama martial Dao. Dengan ledakan, dia berlutut di reruntuhan dan darah menyembur dari hidung dan mulutnya. Bab 2297 Penjaga Makam 2297 Penjaga Makam. Asura itu tinggi dan kekar tetapi sekarang, dia berlutut di tanah dengan sosok yang tampak kecil berdiri di atas lengannya yang terangkat. Namun, sosok itu menginjak-injak Asura di bawah kakinya sedemikian rupa sehingga yang terakhir tidak bisa mengangkat kepalanya. Para biksu dari biara Asura melebarkan mata karena terkejut. Seorang ahli arhat dari biara Buddha telah menghabiskan banyak upaya untuk menaklukkan Asura ini sehingga yang terakhir dapat melindungi biara Asura. Tanda seru. Tidak disangka Asura akan ditekan oleh pria berjubah ungu dalam beberapa putaran dan tidak bisa bergerak sama sekali. Yang lebih menakutkan lagi adalah pria berjubah ungu itu menghancurkan Asura dalam pertarungan jarak dekat, itu murni pertarungan antara ki darah dan tubuh. Sebenarnya, jika Asura segera melepaskan kekuatan penuhnya, dia mungkin bisa bertahan sedikit lebih lama di tangan tubuh utama martial Dao. Sebelumnya, inisiatifnya direnggut oleh tubuh utama martial Dao dan dia ditundukkan oleh yang terakhir sebelum dia bisa melepaskan kekuatan kasarnya sepenuhnya. Biaramu tidak memiliki buah saraca. Tubuh utama martial Dao menginjak-injak Asura di bawah kakinya tetapi tidak membunuhnya dan bertanya lagi. Alasan mengapa dia datang kali ini adalah untuk menyelamatkan Yan Beichen. Tidak ada perseteruan mendalam dengan biara Asura di hadapannya dan dia tidak perlu memulai pembantaian. Pohon Ashoka telah lama hancur. Anda terlambat. Seorang biksu mencibir, jika kamu menginginkan buah saraca, kamu bisa pergi ke Avicii. Itu mungkin ada di sana. Baiklah, kesanalah tujuanku. Tubuh utama martial Dao menjawab dengan acuh tak acuh. Biarawan itu tertegun. Dia hanya menyebutkannya dengan santai sebelumnya dan tidak menyangka pria berjubah ungu itu ingin pergi ke Avicii. Terlepas dari dunia surgawi, bahkan di seluruh dunia atas, Avicii adalah tempat terlarang yang terkenal yang bahkan kaisar tidak berani jelajahi. Memasuki Avicii sama saja dengan bunuh diri. Sejak Avicii ada, tak terhitung pakar yang ingin menjelajahi rahasianya. Namun, tidak satupun dari mereka keluar hidup-hidup. Mirip dengan lubang hitam tak berdasar, Avicii bisa melahap segalanya. Apa yang kamu bicarakan? Biksu itu masih tidak percaya ketika dia berteriak pelan, tahukah kamu tempat seperti apa Avicii itu? Tubuh utama martial Dao mengabaikan para biksu dari biara Asura dan dalam sekejap,
memimpin serigala surgawi ke depan, menghilang dari pandangan mereka tak lama kemudian. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan? Seorang biksu berkata, Dao Hart kepala biara telah runtuh dan dia sudah dalam penyimpangan Qi. Dia dalam keadaan linglung. Haruskah kita mengirim pesan ke ahli arhat dari biara Putuo? Kirim seseorang untuk mengikuti pembudidaya berjubah ungu terlebih dahulu dan lihat kemana dia pergi. Beku lain berkata dengan suara berat, jika dia benar-benar memasuki Avicii, kita tidak perlu khawatir tentang dia. Bagaimanapun, begitu dia memasuki Avicii, dia sama saja sudah mati. Baiklah, sosok biksu melintas dan dia mengejar ke arah tubuh utama marsial Dao. Biara Asura sangat luas dan tubuh utama marsial Dao maju. Setelah berjalan sekitar 15 menit, dia akhirnya melihat tembok halaman belakang biara Asura. Tubuh utama marsial Dao membawa Heavenly Wolf dan hendak melintasi tembok untuk meninggalkan biara Asura ketika dia tiba-tiba berhenti dan mengalihkan pandangannya ke sudut di halaman belakang. Ada sebuah makam sederhana dengan gubuk jerami bobrok di sampingnya yang hampir runtuh. Itu tidak banyak. Satu-satunya hal yang aneh adalah seorang biksu tua sedang duduk di atas batu nisan dengan punggung menghadap tubuh utama marsial Dao. Punggung biksu tua itu bungkuk dan dia tampak layu. Mengangkat kepalanya sedikit, alis putihnya hampir merosot di atas bahunya saat dia menatap ke arah tanah suci kebahagiaan dengan ekspresi damai, tidak diketahui apa yang dia lihat. Postur biksu tua itu agak aneh. Duduk di batu nisan seseorang agak tidak menghormati orang mati. Yang lebih membingungkan tubuh utama marsial Dao adalah bahwa meskipun dia telah dengan jelas melepaskan kesadaran rohnya untuk memindai seluruh biara Asura sebelumnya, dia tidak merasakan keberadaan biksu tua itu. Kesadaran roh dari tubuh utama marsial Dao memindai biksu tua itu. Dia hanya Black Immortal level rendah dan umurnya hampir habis. Dia memancarkan aura senja dan tidak punya banyak waktu tersisa. Tubuh utama marsial Dao merasa bahwa ada sesuatu yang istimewa tentang biksu tua beralis panjang ini. Namun, dia tidak bisa menunjukkan keunikan yang tepat. Bante, bolehkah saya mengetahui gelar Dharma Anda? Tubuh utama marsial Dao turun dan tiba di samping biksu tua beralis panjang itu, menangkupkan tinjunya dan bertanya. Biksu tua beralis panjang itu berbalik perlahan dan melirik tubuh utama marsial Dao sebelum melihat serigala surgawi di samping. Tidak ada fluktuasi di matanya yang kabur juga tidak ada perubahan pada ekspresinya. Saya tidak memiliki gelar Dharma. Saya hanya penjaga makam. Biksu tua beralis panjang menjawab dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia sama sekali tidak tertarik pada tubuh utama marsial Dao dan serigala surgawi. Dia menarik pandangannya setelah hanya melihat sekilas. Bagaimana biara Asura muncul di sini? Tanya tubuh utama marsial Dao. Sekitar puluhan ribu tahun yang lalu, terjadi keributan besar di sana. Biksu tua beralis panjang itu mengangkat lengan kurusnya dan menunjuk ke suatu arah dari jauh. Tubuh utama marsial Dao memeriksa peta dan melihat bahwa itu adalah arah Avicii dari Gunung Taiwei. Heavenly Wolf pernah berkata bahwa puluhan ribu tahun yang lalu, sesuatu yang besar tampaknya telah terjadi di Avicii, menyebabkan dia dan tripod penekan neraka jatuh ke dunia yang lebih rendah pada saat yang bersamaan. Biksu tua beralis panjang itu berkata, setelah itu, para biksu dari Tanah Suci membangun vihara di sini untuk mengawasi daerah itu. Jika ada kegiatan, Tanah Suci dapat mengetahuinya sesegera mungkin. Tubuh utama marsial Dao mengangguk pada dirinya sendiri. Itu masuk akal. Sekte kelas hitam saja sudah cukup untuk mengawasi aktivitas apapun di sekitar Gunung Taiwei yang ada di dekatnya. Siapakah orang-orang yang dikuburkan di kuburan di sini? Tubuh utama marsial Dao bertanya lagi. Biksu tua beralis panjang itu menjawab, mereka semua adalah biksu yang meninggal dunia dalam meditasi di vihara. Mengapa tidak ada nama di batu nisan makam di bawahmu, pendeta? Itu karena dia belum mati. Makam siapa ini? Milikku. Sebelum biksu tua itu meninggal, dia sudah menyiapkan batu nisannya terlebih dahulu. Lebih jauh lagi, biksu tua beralis panjang itu sedang duduk di batu nisannya dengan tenang, seolah-olah dia telah melihat semuanya dan sedang menunggu kematian turun. Perasaan aneh yang tak terlukiskan muncul di jantung tubuh utama marsial Dao. Tiba-tiba, ujung bajunya berdesir. Tubuh utama marsial Dao melirik ke samping dan melihat serigala surgawi menggigit ujung bajunya dengan kepala menunduk, menariknya dengan lembut untuk mendesaknya pergi. Tubuh utama marsial Dao menarik napas dalam-dalam dan mengucapkan selamat tinggal dengan kepalan tangan.
Biksu tua beralis panjang itu tidak bergerak sama sekali dan bahkan tidak memandangnya. Tubuh utama marsial Dao melonjak ke udara dan melanjutkan ke arah Gunung Taiwei dengan serigala surgawi. Kamu kenal biksu tua itu? Tanya tubuh utama marsial Dao. Tidak. Setelah berjalan jauh, Heavenly Wolf menghela nafas panjang, seolah-olah dia terbebas dari beban. Tapi untuk beberapa alasan, lelaki tua itu memberiku perasaan menyeramkan. Sangat tidak nyaman untuk bersamanya. Cara dia menatapku tadi membuat buluku berdiri tegak. Tubuh utama marsial Dao tidak merasa seperti itu. Selain itu, dia tidak merasakan permusuhan atau niat membunuh dari biksu tua beralis panjang itu dan persepsi rohnya tidak bereaksi sama sekali. Orang tua itu benar-benar aneh. Dia belum mati tapi dia sudah menyiapkan makam untuk dirinya sendiri sebelumnya. Bukankah dia takut akan nasib buruk? Serigala surgawi bergumam lagi. Penjaga makam, penjaga makam. Tubuh utama marsial Dao bergumam pelan dalam pemikiran yang mendalam. Bab 2298 Gerbang Neraka 2298. 2298 Gerbang Neraka. Puncak Gunung Great Taiwei sangat luas. Tubuh utama marsial Dao dan serigala surgawi melintasi biara Asura dan melaju selama 1 jam lagi sebelum tiba di ujung lain puncak. Selama periode waktu ini, seorang biksu dari biara Asura mengikuti di belakang mereka. Meskipun biksu dari biara Asura menyembunyikan dirinya dengan baik dan teknik gerakannya sangat cepat, dia tidak bisa bersembunyi dari indera tubuh utama marsial Dao. Tubuh utama marsial Dao tidak membawanya ke hati. Tanda seru. Ketika mereka tiba dan melihat ke kejauhan, mereka bisa melihat puncak gunung yang tinggi dan hitam pekat berdiri di kedalaman laut. Itu adalah Gunung Taiwei yang legendaris. Berbeda dengan keagungan puncak gunung biasa, pertama kali tubuh utama marsial Dao melihat Gunung Taiwei, dia merasakan hawa dingin yang menyeramkan. Ke arah Gunung Taiwei, persepsi rohnya memperingatkannya berulang kali. Sebelum dia mendaki Gunung Taiwei, tubuh utama marsial Dao sudah merasakan jantungnya berdetak kencang, seolah-olah bencana akan turun. Sejak tubuh utama marsial Dao berkultivasi, dia tidak pernah merasa seperti ini. Bahkan ketika dia menghadapi Dao Lord Bloodfiend saat itu, tubuh utama marsial Dao tidak pernah merasakan gentar seperti itu. Belum terlambat untuk mundur sekarang. Heavenly Wolf juga dapat mengatakan bahwa tubuh utama marsial Dao ragu-ragu dan dibujuk dengan lembut. Avicii adalah dunianya sendiri dan terisolasi dari surga dan bumi Esenski. Jika Anda jatuh ke dalamnya, Anda tidak akan dapat melepaskan kekuatan dewa atau seni dharma apapun. Selain itu, ada hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya di dalam. Beberapa dari mereka adalah dewa yang disempurnakan, beberapa adalah raja abadi dan beberapa bahkan kaisar. Hantu-hantu jahat ini berkumpul bersama dalam arus tak berujung dan melahap esensi kehidupan dengan liar, menggigit daging. Bahkan tuanku sebelumnya tidak bisa menahannya, apalagi kamu. Aku tidak di sini tanpa dukungan apapun. Tubuh utama marsial Dao berkata dengan acuh tak acuh. Serigala surgawi melanjutkan, juga, bahkan dengan senjata surgawi dan harta dharma, mereka akan direduksi menjadi besi tua di Avicii. Ada ki iblis di Avicii yang dapat menyegel semua kekuatan dharmik dari senjata dewa dan harta dharmik. Tubuh utama marsial Dao berkata, saya tidak memiliki senjata dewa atau harta dharma. Tinjuku adalah senjata suci terkuat. Ayo pergi. Tubuh utama marsial Dao berkata dan memimpin jalan menuju Gunung Taiwei. Meskipun Heavenly Wolf tahan, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan mengikuti. Ada selat antara Gunung Taiwei dan Gunung Taiwei besar dan gelap. Hanya lautan di antara dua gunung yang bersinar dengan cahaya hijau yang mengerikan. Jika seseorang memusatkan perhatian mereka, lautan tampak terbakar dengan api hijau mengerikan yang sangat aneh. Saat tubuh utama marsial Dao meninggalkan Gunung Great Taiwei, dia sudah waspada dan melepaskan kesadaran rohnya, bersiap untuk menghadapi perubahan mendadak. Untungnya, tidak ada bahaya di sepanjang jalan. Riak muncul di lautan hijau mengerikan di bawahnya sebelum menjadi tenang. Sesaat kemudian, tubuh utama marsial Dao dan serigala surgawi akhirnya naik ke puncak Gunung Taiwei. Saat dia menginjakkan kaki di puncak Gunung Taiwei, tubuh utama marsial Dao tiba-tiba merasakan pemanggilan yang kuat di depan, seolah-olah itu mendesaknya untuk maju. Kamu juga bisa merasakannya, kan? Ketika Heavenly Wolf menginjakkan kaki di Gunung Taiwei, dia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya dan mulai gemetar.
Ini adalah kekuatan iblis Avicii. Jika kita mundur sekarang, masih ada harapan bagi kita untuk bertahan. Jika kita maju selangkah lagi, kita mungkin akan hancur. Tubuh utama marsial Dao melirik Yan Beichen di belakang Heavenly Wolf. Setelah hening sejenak, dia berkata perlahan, lanjutkan. Dengan mengatakan itu, dia memimpin jalan. Serigala surgawi bersembunyi di balik tubuh utama marsial Dao dan mengikuti dengan hati-hati saat dia berkata, Avicii sangat luas dan tidak terbatas. Bahkan jika kita melompat turun, itu sama saja dengan mencari jarum di tumpukan jerami untuk menemukan mayat majikan lamaku. Dulu, aku adalah roh senjata. Saya tidak bisa bergerak dan tidak tahu banyak tentang Avicii. Sudah ada sedikit kesedihan dalam suara Heavenly Wolf. Ketakutan adalah satu-satunya ingatannya terhadap Avicii. Saat itu, tubuh utama marsial Dao tiba-tiba berhenti dan Heavenly Wolf hampir menabraknya. Di bawah topeng marah yang dingin dari tubuh utama marsial Dao, dia memiliki ekspresi muram dan melihat jurang raksasa tidak jauh di depan dengan napas berat. Ada jurang maut di tengah gunung Taiwei. Melihat ke dalam jurang dari atas, orang hanya bisa melihat gelap gulita. Bahkan dengan penglihatan tubuh utama marsial Dao, dia tidak bisa melihat apa yang ada di bawahnya. Jurang hitam pekat itu seperti mulut raksasa kuno, menunggu mangsanya tiba. Perasaan pemanggilan sebelumnya datang dari jurang ini. Makhluk hidup manapun yang menginjakkan kaki di Gunung Taiwei akan kesulitan bertahan melawan perasaan pemanggilan itu. Ini adalah pintu masuk ke Avicii, gerbang neraka. Serigala surgawi bergidik. Tiba-tiba, tubuh utama marsial Dao bertanya, Gunung Taiwei besar dan Gunung Taiwei terbuat dari bahan yang sama, bukan? Ya, Heavenly Wolf menjawab secara naluriah, tidak tahu mengapa tubuh utama marsial Dao menanyakan itu. Tubuh utama marsial Dao berkata dengan dingin, dulu ketika Bos Sun terbunuh, lebih dari 20 ahli kaisar bertarung di sini tetapi tidak ada dari mereka yang bisa mengguncang Gunung Taiwei. Namun, Kaisar Agung tak terbatas berhasil membuka jurang yang sangat besar di Gunung Taiwei. Jelas betapa menakutkannya Kaisar Agung tak terbatas itu. Saat itu, kekuatan isap yang luar biasa datang dari pintu masuk jurang, seolah-olah mulut raksasa-raksasa hendak menutup. Tubuh utama marsial Dao dan serigala surgawi berdiri di tepi jurang dan tidak bisa bertahan melawan kekuatan itu sama sekali. Mereka bertiga langsung jatuh ke jurang. Aduh, aduh, aduh. Heavenly Wolf mengeluarkan tangisan tragis sebelum suaranya dilahap oleh kegelapan. Sosok dua pria dan satu serigala juga menghilang. Tidak jauh dari sana, biksu dari biara Asura gemetar ketakutan dan berbalik untuk melarikan diri. Pria ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Tidak disangka dia akan berani mendaki Gunung Taiwei. Biksu dari biara Asura bergumam dan terbang menuju biara tanpa berbalik. Saat tubuh utama marsial Dao turun, dia langsung bereaksi dan mengulurkan telapak tangannya untuk mendukung Heavenly Wolf dan Yan Beichen. Kedua pria dan satu serigala itu berkumpul bersama dan tidak bubar. Kecepatan penurunan mereka terlalu cepat dan tubuh utama marsial Dao melepaskan 9 cincin takdir tanpa ragu-ragu. Halo ungu muncul di belakangnya dan rune bersinar. Namun, dalam sekejap mata, 9 cincin takdir tertutup kabut hitam samar. Dalam beberapa napas, 9 cincin takdir menghilang. Itu ki iblis Avicii. Ketika serigala langit menyadari hal itu, dia mengirimkan transmisi suara dengan kesadaran rohnya, kita belum benar-benar memasuki Avicii. Ki iblis Avicii di sini sangat tipis. Meski begitu, 9 cincin takdir tidak bisa lagi bertahan melawannya. Mereka berdua dan serigala terus turun saat angin menderu di telinga mereka. Di jurang ini, jarak pandang sangat rendah. Bahkan dengan penglihatan tubuh utama marsial Dao, dia tidak bisa melihat jauh dan hanya bisa melihat sekitar 10 kaki di sekelilingnya. Kisaran kesadaran rohnya serupa. Saat tubuh utama marsial Dao mengendalikan tubuhnya, dia menghitung jarak mereka jatuh. 1000 kaki, 10.000 kaki, 1 juta kaki, 10 juta kaki. Keduanya dan serigala tidak berhenti berjatuhan. Jurang hitam pekat di bawah tampaknya tidak berdasar dan tubuh utama marsial Dao tidak tahu apa yang menunggu mereka di bawah. Bab 2299, 2299 Anjing Neraka. 2299 Anjing Neraka. Momentum jatuh dari tubuh utama marsial Dao tidak berkurang sepanjang waktu, seolah-olah mereka hanya akan terus jatuh. Di bawah mereka tampak seperti jurang maut yang bisa melahap segalanya.
Tubuh utama marsial Dao tidak bisa lagi menghitung ketinggian mereka berdua jatuh setelah memasuki gerbang neraka. Setelah sekian lama, mereka berdua dan serigala itu sepertinya telah melewati penghalang yang seperti air dan tiba-tiba memasuki ruang lain. Tanda seru, tanda seru. Ruangan itu menyeramkan dan dipenuhi kabut hitam tebal. Setelah tubuh utama marsial Dao memasuki tempat ini, dia menyadari bahwa esens spirit dan esens ki-nya ditekan oleh kekuatan tak terlihat dan tidak dapat diaktifkan. Jangkauan deteksi kesadaran roh terbatas dan jarak pandang sangat rendah. Di sini, ini Avicii. Suara gemetar Heavenly Wolf terdengar tak terdengar, seolah-olah dia takut membangunkan keberadaan yang menakutkan di Avicii. Saat memasuki tempat ini, bahkan seni dharma sederhana seperti transmisi suara dengan kesadaran roh tidak dapat dilepaskan. Kabut hitam di sekitarnya adalah ki iblis Avicii. Salah satu telapak tubuh utama marsial Dao mendukung Heavenly Wolf sepanjang waktu. Dia bisa merasakan tubuh Heavenly Wolf bergetar, Heavenly Wolf benar-benar ketakutan. Tubuh utama marsial Dao mencoba yang terbaik untuk menstabilkan dirinya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya mendarat di tanah dan merasakan kakinya menyentuh tanah. Lingkungannya sangat sunyi dan menyeramkan. Tubuh utama marsial Dao memfokuskan pandangannya dan dua bola api muncul di matanya, memungkinkan penglihatannya berkembang sebanyak mungkin. Dia masih tidak bisa melihat apa-apa. Tubuh utama marsial Dao hanya bisa melihat tanah gelap di bawah kakinya dan bebatuan hitam pekat di sekelilingnya. Beberapa batu bahkan berlumuran darah. Hantu-hantu jahat neraka tampaknya tidak muncul. Bagaimana kita harus melanjutkan? Tubuh utama marsial Dao bertanya dengan lembut. Aku juga tidak tahu. Wajah Heavenly Wolf pucat saat dia menggelengkan kepalanya. Tempat ini berbeda dari yang kuingat. Cara ini, tubuh utama marsial Dao merenung sejenak dan memilih arah acak. Dia memimpin jalan dan Heavenly Wolf mengikuti dari belakang, melihat sekeliling dengan tegang. Yan Beichen masih tergeletak telentang dalam keadaan tidak sadar. Segala sesuatu di sekitarnya tidak diketahui dan tubuh utama marsial Dao tidak berani berjalan terlalu cepat. Setelah puluhan kilometer atau lebih, lingkungan menjadi sunyi. Selain jejak tubuh utama marsial Dao dan serigala surgawi, tidak ada suara lain. Sepanjang jalan, tubuh utama marsial Dao melihat banyak mayat di Avicii. Namun, sebagian besar sudah mati dan bisa berubah menjadi abu dengan sentuhan lembut. Bahkan tas penyimpanan di samping mayat sudah busuk dan harta dharma serta senjata dewa di dalamnya telah berubah menjadi debu. Dia bahkan melewati genangan darah yang sudah lama ada tetapi belum mengering. Tubuh utama marsial Dao tidak berani mendekat. Genangan darah mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Setelah berjalan puluhan mil, tubuh utama marsial Dao tiba-tiba berhenti di jalurnya dan berbalik, melihat ke atas. Heavenly Wolf terkejut dan berhenti dengan tergesa-gesa juga. Apa yang sedang terjadi? Dia bertanya dengan lembut. Ada suara langkah kaki tambahan tadi. Tubuh utama marsial Dao berkata perlahan. Maksudmu mengatakan, serigala surgawi memiliki ekspresi ngeri. Tubuh utama marsial Dao berkata, ada sesuatu di belakang kita. Set, serigala surgawi memamerkan giginya dan tersentak. Bulunya berdiri tegak dan seluruh tubuhnya mengembang. Tubuh utama marsial Dao hanya bisa melihat kabut hitam tebal dan tidak ada yang lain. Setelah menarik napas dalam-dalam, tubuh utama marsial Dao terus maju. Kali ini, langkah kaki di belakang mereka tidak muncul lagi. Sekitar 1 jam kemudian, suara aneh bergema dari kabut hitam di sebelah kiri. Retakan, itu adalah suara yang renyah seolah-olah tulang sedang dihancurkan. Tubuh utama marsial Dao menoleh dengan ekspresi muram. Tiba-tiba, titik cahaya merah muncul dari kabut hitam dan melayang perlahan seperti lentera aneh. Lentera secara bertahap mendekat. Heavenly Wolf berjaga-jaga dan matanya membelalak. Pada saat itu, dia malah menjadi tenang. Bagaimanapun, dia pernah menjadi Raja Iblis 7 emosi di kehidupan sebelumnya dan telah mengalami terlalu banyak pertumpahan darah dan tempat terlarang berbahaya yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat seperti itu, panik hanya akan menyebabkan kematian. Tak lama kemudian, sosok tubuh besar secara bertahap muncul dan berjalan keluar dari kabut hitam. Itu adalah anjing ganas yang tingginya lebih dari 30 kaki. Tubuhnya hancur dan tulang rusuk menonjol dari satu sisi tubuhnya. Hanya ada setengah dari kepala Hellhound dan satu-satunya matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Itu memamerkan taringnya yang tajam dan meneteskan air liur dengan air liur yang lengket.
Bahkan di dasar lembah pemakaman naga di daratan Tianhuang, hantu jahat dengan daging dan darah telah muncul. Tubuh utama marsial Dao tidak terkejut bahwa makhluk hidup yang begitu ganas dapat lahir di Avicii dari dunia atas. Mengaum. Hellhound memelototi tubuh utama marsial Dao untuk sementara waktu. Seolah-olah tidak bisa mengetahui yang terakhir, itu menggeram dan menerjang ke arah Heavenly Wolf. Heavenly Wolf tidak kenal takut dan menghindari serangan Hellhound dalam sekejap. Tiba-tiba, dia berbalik dan menggigit leher Hellhound, mengayunkannya dengan keras. Retakan. Leher Hellhound dipatahkan oleh Heavenly Wolf dan separuh kepalanya terkulai lemah. Serigala surgawi meludah dan cemberut, Jingan, beraninya kamu memprovokasi saya dengan kemampuan belaka. Dia berbalik dan hendak pergi ketika Hellhound yang lehernya digigit berdiri dengan aneh. Itu menundukkan kepalanya dan menatap serigala surgawi dengan mata tunggalnya, darah berkilauan di matanya menjadi lebih cerah. Saat Heavenly Wolf berbalik, Hellhound berdiri dan menerjang ke depan, melancarkan serangan fatal. Pada saat Heavenly Wolf menyadari bahayanya, semuanya sudah terlambat. Sosok ungu melintas. Tubuh utama marsial Dao bahkan lebih cepat. Sesampainya di belakang Heavenly Wolf, dia mengulurkan kedua tangannya dan meraih cakar depan Hellhound, mencabik-cabiknya. Sing! Suara menggelegar terdengar saat Hellhound terbelah menjadi dua oleh tubuh utama marsial Dao dan darah segar mengalir. Meski begitu, Hellhound tidak sepenuhnya mati. Setengah dari tubuhnya menggeliat sedikit di tanah. Namun, tidak mungkin lagi untuk berdiri dan menyerang. Makhluk hidup yang berasal dari hantu jahat tidak memiliki kesadaran atau roh inti. Satu-satunya cara untuk membunuh mereka sepenuhnya adalah dengan membakar mereka menjadi abu. Kamu belum pernah melihat anjing neraka seperti itu sebelumnya. Tubuh utama marsial Dao bertanya dengan cemberut. Dari penampilan Heavenly Wolf sebelumnya, sepertinya dia tidak memiliki pengalaman bertarung melawan Hellhound seperti itu. Serigala surgawi menggelengkan kepalanya. Saya belum pernah melihat mereka sebelumnya. Setelah tuan lama saya dan saya jatuh, dia sembuh di tempat. Tak lama kemudian, hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya berkerumun tanpa henti. Tuan tuaku terluka parah dan tidak bisa bertahan dari serangan kawanan itu. Itulah alasan mengapa dia meninggal pada akhirnya. Petik 2. Tubuh utama marsial Dao merenung sejenak. Seperti yang Anda katakan, Avicii sangat luas dan tidak terbatas. Masuk akal bagi kita untuk bertemu dengan makhluk hidup yang berbeda di neraka. Syukurlah, Hellhound ini tidak kuat dan tidak terlalu menjadi ancaman bagi kita. Serigala surgawi menggelengkan kepalanya dengan lembut. Hellhound ini memang sangat lemah. Namun, pasti ada hantu jahat yang jauh lebih kuat dari Avicii. Jika hantu jahat itu terbangun, kita tidak akan bisa bertahan sama sekali. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah menemukan mayat tuanku secepat mungkin dan memikirkan cara untuk meninggalkan tempat ini. Bab 2300-2300 Kejutan Sanskerta 2300 Kejutan Sanskerta. Tubuh utama marsial Dao terus maju. Sepanjang jalan, beberapa Hellhound muncul tetapi mereka semua dibunuh olehnya. Di ruang yang gelap dan menyeramkan ini, selalu ada atmosfer yang menyesakkan. Setelah sekian lama, Heavenly Wolf merasa semakin frustrasi. Tanda seru. Jika kita terus mencari tanpa tujuan, bahkan jika tidak ada ancaman, kita mungkin tidak dapat menemukan mayat tuan lamaku bahkan setelah mencari selama jutaan tahun. Serigala surgawi tidak bisa tidak berkata. Arah yang kita tuju harus benar. Tubuh utama marsial Dao tidak berhenti dan berkata dengan acuh tak acuh. Bagaimana Anda tahu bahwa kita menuju ke arah yang benar? Tanya serigala langit. Saat tubuh utama marsial Dao hendak menjelaskan, persepsi rohnya memperingatkannya. Dia mengamati sekelilingnya dan melihat lentera merah muncul di kabut hitam di sekitarnya, mendekat dengan cepat. Embusan angin dingin bertiup dan kabut hitam memudar secara signifikan, mengungkapkan sosok banyak Hellhounds. Tanpa sadar, tubuh utama marsial Dao dan serigala surgawi telah jatuh ke dalam pengepungan Hellhounds dan dapat dilihat kemanapun mereka memandang. Huf! Banyak anjing neraka memelototi tubuh utama marsial Dao dan serigala surgawi dengan mata haus darah dan menggeram dalam-dalam. Apa yang harus kita lakukan? Serigala surgawi menggertakkan giginya dan bertanya. Isi daya dan ikuti aku. Tatapan tubuh utama marsial Dao semakin intensif. Dalam sekejap,
dia mengambil inisiatif dan menyerbu ke dalam pengepungan Hellhounds di depan. Mengaum. Banyak Hellhound meraung juga dan menyerang pada saat yang sama, menyerang ke arah tubuh utama Martial Dao. Ki darah dari tubuh utama Martial Dao melonjak dan suara tsunami bergema dari tubuhnya. Dia mengayunkan tinjunya dan bertarung ke segala arah. Bang! 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 Setiap pukulan dari tubuh utama Martial Dao melepaskan kekuatan yang tak tertandingi. Saat itu menyerang Hellhounds, tubuh mereka meledak atau hancur. Tak satu pun dari Hellhounds bisa bertahan melawan tinju dari tubuh utama Martial Dao. Tubuh utama Martial Dao seperti senjata surgawi humanoid dan harta dharma. Dia menyerbu ke depan dengan cara yang tak terhentikan dan menciptakan jalur darah. Heavenly Wolf mengikuti dari belakang, tidak berani tertinggal. Anjing-anjing neraka di sekitarnya masih berkerumun tanpa rasa takut, mengejar dan menggigit di belakang tubuh utama Martial Dao dan serigala langit. Selama Heavenly Wolf sedikit lebih lambat, dia akan ditenggelamkan oleh Hellhounds yang tak terhitung jumlahnya dan tercabik-cabik dalam sekejap mata. Bang! Tubuh utama Martial Dao meninju lagi dan mengirim Hellhound terbang. Tubuhnya juga sedikit gemetar. Rasanya seolah-olah dia telah memukul gunung Taiwei yang sangat tangguh dengan pukulan itu. Memem. Tanpa henti, tubuh utama Martial Dao melirik ke samping. Hellhound yang terlempar oleh pukulannya tadi jatuh tidak jauh dari sana. Itu menggelengkan kepalanya dan berdiri sekali lagi. Itu hampir sepenuhnya tidak terluka setelah menerima pukulannya. Apa yang dikhawatirkan oleh Heavenly Wolf sudah terjadi. Seiring berjalannya waktu, jumlah hantu jahat yang diwaspadai hanya akan bertambah. Hantu jahat yang muncul kemudian akan menjadi lebih kuat juga. Saat ini, sudah ada Hellhounds yang bisa bertahan melawan pukulan bertenaga penuhnya. Jika lebih lama lagi, hantu jahat yang bisa membunuhnya pasti akan muncul. Namun, ada keraguan di benak tubuh utama Martial Dao. Mengapa semua hantu jahat yang muncul sekarang dalam bentuk anjing neraka ini? Ini pasti ada hubungannya dengan hukum Avicii. Namun, dia tidak bisa menemukan hubungan yang tepat. Pada saat itu, tidak ada ruang baginya untuk terganggu. Bang! Saat itu, Hellhound lainnya menerjang ke depan dan tubuh utama Martial Dao menekan secara terbalik. Tanpa diduga, reaksi Hellhound juga sangat cepat. Itu mengulurkan cakarnya dan memblokir tinju dari tubuh utama Martial Dao. Pada saat yang sama, ia membuka mulutnya dan menggigit tenggorokan yang terakhir. Ekspresi tubuh utama Martial Dao tidak berubah saat dia menghembuskan napas dan berteriak, menyebabkan anjing neraka itu gemetar. Pada saat yang sama, tubuh utama Martial Dao meninju kepala Hellhound lagi dan memaksanya kembali. Hellhound hanya bergidik setelah menerima pukulan dari tubuh utama Martial Dao dan tidak terpengaruh sama sekali. Turun ke tanah, itu menerjang ke depan sekali lagi. Momentum pengisian tubuh utama Martial Dao juga berhenti. Heavenly Wolf mengikuti di belakang. Jeda sesaat untuk mereka bertiga menyebabkan Hellhounds yang tak terhitung jumlahnya segera menerjang ke depan dengan bau darah. Ini sudah berakhir. Serigala surgawi menghela nafas secara internal. Dia berhasil melarikan diri dari Avicii secara kebetulan. Untuk berpikir bahwa dia masih akan mati di tempat ini hari ini. Memikirkan hal itu, Heavenly Wolf menutup matanya dan hanya bisa meratapi nasib yang mempermainkannya. Saat itu, tubuh utama Martial Dao melantunkan bahasa Sanskerta dan sutra Buddha yang misterius. Bahasa Sanskerta bergema di seluruh dunia. Kata-kata Golden Sanskerta muncul satu demi satu dan menyelimuti tubuh utama Martial Dao, Heavenly Wolf dan Yan Beichen, membentuk penghalang. Saat Hellhound menyerang ke depan, ekspresi mereka berubah ketika mereka melihat kata-kata Sanskerta emas dan mereka berhenti di jalur mereka dengan tergesa-gesa. Hellhounds di belakang tidak bisa mengendalikan tubuh mereka dan bertabrakan dengan yang di depan dalam kekacauan. Hellhound yang bisa bertarung melawan tubuh utama Martial Dao tanpa dirugikan sebelumnya mengungkapkan ketakutan yang mendalam di mata merahnya ketika melihat kata-kata Sanskerta emas. Ketika Heavenly Wolf membuka matanya dan melihat pemandangan yang begitu mengejutkan, dia tercengang. Anjing-anjing neraka yang tak terhitung jumlahnya mengepung mereka berdua, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berani melangkah maju. Bahkan, banyak Hellhound sudah mulai melarikan diri, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Beberapa Hellhound tergeletak di tanah, menggigil ketakutan di mata merah mereka. Apa yang terjadi? Heavenly Wolf membuka mulutnya dan bertanya secara naluriah.
Berhenti sejenak, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, aku mengerti. Itu Sutra Prajna Nirvana. Itu benar. Tubuh utama marsial Dao tidak menyembunyikan apapun. Alasan mengapa dia memutuskan untuk pergi ke Avicii untuk mencari Sutra Karma Vian Obsession Buddha adalah karena Sutra Prajna Nirvana. Avicii diciptakan oleh Kaisar Agung tak terbatas menggunakan tubuhnya. Senjata dari Infinite Great Emperor adalah Hell Suppression Tripod. Sutra Prajna Nirvana terukir di tripod penekan neraka. Sebagian besar hantu jahat di Avicii mati di tangan Kaisar Agung tanpa batas dan pasti memiliki pemahaman mendalam tentang Prajna Nirvana Sutra. Ketakutan akan Kaisar Agung tak terbatas telah lama meresap ke dalam jiwa mereka. Bahkan setelah mereka berubah menjadi hantu jahat dan daging kental untuk menjadi anjing neraka, mereka masih akan merasa takut ketika mendengar sutra Kaisar Agung tak terbatas di masa lalu. Memang, setelah tubuh utama marsial Dao meneriakkan bahasa Sanskerta Sutra Prajna Nirvana, banyak Hellhound mundur dan tidak berani maju. Cepat dan pergi. Tubuh utama marsial Dao mendesak dengan lembut dan melaju ke depan. Banyak anjing neraka di depan membuka jalan dan tidak berani menghentikan mereka. Bahkan jika ada beberapa Hellhound dengan aura kuat yang terlihat ragu-ragu, mereka tidak maju dengan gegabah. Bab 2301 Labirin 2301 Labirin. Tubuh utama marsial Dao dikelilingi oleh bahasa Sanskerta emas dari Prajna Nirvana Sutra. Dia membawa Heavenly Wolf dan Yan Bei Chen dan menyerbu keluar dari pengepungan Hellhounds dengan cepat. Sebagian besar Hellhounds tidak berani melanjutkan pengejaran. Namun, masih ada lebih dari 10 Hellhounds yang tergantung jauh di belakang tubuh utama marsial Dao. Mereka gelisah dan kilatan darah di mata mereka meningkat. Tidak perlu bagi kita untuk berlari begitu cepat dengan perlindungan sutra kuno Kaisar Agung tak terbatas ini, kan? Tanda seru. Serigala surgawi terengah-engah. Hantu dan makhluk hidup di Avicii takut pada Kaisar Agung tak terbatas di masa lalu, bukan pada sutra kuno ini. Tubuh utama marsial Dao sangat tenang dan berkata dengan suara yang dalam, alasan mengapa mereka mundur sekarang adalah karena sutra kuno ini mengandung Dao Dharma dari Kaisar Agung tak terbatas. Selama mereka menyadari bahwa aku sama sekali bukan Kaisar Agung tak terbatas dan jauh dari metodenya yang menakutkan, makhluk hidup neraka ini akan tetap maju. Heavenly Wolf berbalik dan melihat Hellhounds di belakang mereka, diam-diam terdiam. Dia juga menyadari bahwa tubuh utama marsial Dao tidak salah. Sutra Prajna Nirvana hanya dapat mengintimidasi makhluk hidup di neraka untuk sementara, tetapi tidak dapat menaklukkan mereka. Tidak hanya itu, ketika makhluk hidup di neraka menyadari bahwa tubuh utama marsial Dao bukanlah ancaman sama sekali, itu akan semakin memicu kebencian di hati mereka. Saat itu, makhluk hidup di neraka ini adalah ahli tingkat atas yang terkenal dari dunia atas dan ada banyak raja dan kaisar di antara mereka. Namun, mereka ditekan oleh Infinite Great Emperor di Avicii dan menahan rasa sakit tanpa akhir tanpa kesempatan untuk bereinkarnasi. Di neraka yang gelap dan menyeramkan ini, hantu jahat dari para ahli ini tidak lagi memiliki kejayaan mereka sebelumnya. Nyatanya, mereka telah berevolusi menjadi anjing neraka yang jelek dan mengancam, kebencian mereka bisa dibayangkan. Ada kemungkinan besar bahwa kebencian akan dilampiaskan pada tubuh utama marsial Dao. Heavenly Wolf bertanya lagi, kapan semuanya akan berakhir jika kita melarikan diri seperti ini? Terlebih lagi, bagaimana Anda tahu bahwa kami dapat menemukan mayat majikan lama saya di arah ini? Tubuh utama marsial Dao berkata, setelah memasuki tempat ini, saya mengedarkan sutra obsesi iblis dan mengaktifkan topeng Mara. Di arah ini, saya merasakan aura dari asal yang sama. Waktu kematian Kaisar Bo Sun relatif baru. Dengan kata lain, meskipun dia sudah mati, mungkin masih ada aura Dharma Dao yang tersisa di mayatnya. Selain itu, topeng Mara diciptakan oleh klon dari Kaisar Bo Sun untuk memulai dan secara alami memiliki hubungan alami dengan yang terakhir. Itu benar, itu ide yang bagus. Serigala surgawi memahami logika itu dan disegarkan. Paling tidak, dia melihat secercah harapan. Jika mereka dapat menemukan jenazah Kaisar Bo Sun sesegera mungkin dan mendapatkan Sutra Karma Buddha Obsesivien, mereka kemudian dapat mulai mencari jalan keluar. Semakin lama mereka bertahan di Avicii, semakin kecil peluang mereka untuk melarikan diri. Lusinan Hellhounds di belakang mereka masih terus mendekat. Tiba-tiba, dari samping,
Hellhound berkepala 3 dengan aura menakutkan keluar dan meraung ke arah tubuh utama Martial Dao. Hellhound berkepala 3 tidak takut melawan bahasa Sanskerta emas di sekitar tubuh utama Martial Dao dan menyerang dengan tatapan ganas. Beberapa Hellhound di depannya tidak bisa mengelak tepat waktu dan terlempar. Salah satu Hellhounds bahkan tersentak oleh gigitannya dan darah segar berceceran di mana-mana. Hellhound berkepala 3 bahkan tidak berbalik. Keenam mata merahnya tertuju pada tubuh utama Martial Dao dengan aura pembunuh. Merasakan fluktuasi energi dari Hellhound berkepala 3, tubuh utama Martial Dao menebak bahwa dia bahkan mungkin tidak dapat menahan satu gerakan pun darinya. Kabut hitam di depan semakin intensif. Dengan bantuan cahaya Sanskerta emas dari Sutra Prajna Nirvana, tubuh utama Martial Dao dapat secara samar melihat bahwa tampaknya ada dinding batu hitam yang tinggi dan curam di depan. Itu dipenuhi dengan batu dan darah yang aneh. Batuan di dinding batu hitam persis sama dengan yang ada di Gunung Taiwei, sepertinya telah mencapai ujung Avicii. Tubuh utama Martial Dao tiba di depan dinding batu hitam dan melaju di sepanjang tepinya. Hellhound berkepala 3 semakin dekat. Saat itu, sebuah gua raksasa muncul di dinding batu hitam di depan, menyedot kabut hitam tebal. Mereka tidak lagi memiliki jalan keluar. Tubuh utama Martial Dao ragu-ragu sejenak dan menyerang dengan Heavenly Wolf. Setelah memasuki gua, tubuh utama Martial Dao melambat dan berbalik. Melalui kabut hitam, samar-samar dia bisa melihat Hellhound berkepala 3 berdiri di depan gua yang gelap gulita. Namun, dia tampak waspada dan tidak mengikuti mereka. Sejenak bebas dari bahaya, tubuh utama Martial Dao dan serigala surgawi sama-sama menghela nafas lega. Gua itu adalah terowongan yang panjang. Saat tubuh utama Martial Dao dan serigala surgawi berkelana lebih dalam, kabut hitam di sekitarnya berangsur-angsur memudar. Tak lama kemudian, perasaan lembut datang dari bawah kaki tubuh utama Martial Dao, seolah-olah dia telah menginjak lumpur. Dia menundukkan kepalanya dan melihat bahwa tanah tertutup lapisan tebal debu putih keabu-abuan yang mengarah ke ujung terowongan. Tubuh utama Martial Dao menundukkan kepalanya dan meraih segenggam debu putih keabu-abuan, mencubitnya dengan lembut. Itu abu. Tubuh utama Martial Dao sedikit mengernyit. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya telah mati di terowongan itu dan tidak ada mayat yang tersisa sekarang, hanya abu, bahkan identitas makhluk hidup itu tidak dapat disimpulkan. Saat itu, sesuatu yang kecil bergerak dalam abu di telapak tubuh utama Martial Dao. Segera setelah itu, ekspresi tubuh utama Martial Dao berubah sedikit dan dia tiba-tiba membuang abu di tangannya. Dari abu, seekor semut seukuran sebutir beras merangkak keluar dan menyelam kembali ke dalam abu dengan cepat, menghilang. Semut sebelumnya menggigit tubuh utama Martial Dao. Yang menakutkan adalah bahwa tubuh utama Martial Dao merasakan sedikit rasa sakit. Tubuhnya saat ini kuat dan padat, tidak bisa dihancurkan. Harta darmik tingkat surga bawaan atau bahkan beberapa harta darmik makhluk hidup dari dewa sempurna mungkin tidak dapat menyakitinya. Namun, semut kecil itu justru menyakitinya. Semut. Heavenly Wolf memperhatikan ini juga dan berseru, nadanya berubah dari ketakutan. Saat itu, tuanku yang lama tenggelam oleh segerombolan semut dan mati digerogoti. Ketika dia mengingat kembali adegan itu, suara Heavenly Wolf mengungkapkan ketakutan yang mendalam. Sepertinya ini adalah jalan yang benar. Tubuh utama Martial Dao menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan ke depan dengan Heavenly Wolf. Karena dia melihat semut, itu berarti dia semakin dekat dengan mayat Kaisar Bosun. Medan gua itu sangat rumit dan seperti istana dengan banyak terowongan yang saling berpotongan. Beberapa terowongan terhubung. Beberapa terowongan mungkin mengarah ke jalan buntu. Tanpa peta, seseorang mungkin tidak dapat menemukan jalan keluar meskipun mereka berjalan selama ratusan atau ribuan tahun. Ini benar-benar berbeda dari tempat sebelumnya, lebih seperti labirin raksasa. Syukurlah, tubuh utama Martial Dao menyalurkan Vian Obsession Sutra terus-menerus dan maju ke arah tertentu dengan hubungannya dengan Dao Dharma Kaisar Bosun. Meskipun kadang-kadang ada jalan memutar, mereka berada di arah yang benar dan hubungan antara Dharmic Dao juga semakin kuat. Bab 2302 Tanah Pemakaman 2302 Tanah Pemakaman. Setelah berjalan lama, tubuh utama Martial Dao berhenti. Jantung Heavenly Wolf berdetak kencang dan dia langsung gugup, waspada. Dia tahu bahwa tubuh utama Martial Dao pasti tidak akan berhenti tanpa alasan, dia pasti merasakan bahaya.
Namun, meskipun mata surgawi dapat melihat dan mendengar segalanya, dia tidak dapat merasakan bahaya apapun. Tanda seru. Di terowongan tempat mereka berada, hanya ada mereka bertiga. Tidak ada tanda-tanda kehidupan lain dan sekitarnya damai. Tubuh utama Martial Dao mengangkat lengannya dan perlahan mengangkat lengan jubahnya. Apa yang terungkap di bawah pakaiannya bukanlah tubuh dari daging dan darah, tetapi segerombolan semut hitam pekat. Tubuh utama Martial Dao merobek pakaian di area dadanya dan di bawahnya juga gelap gulita, dipenuhi semut. Masing-masing kepala mungil mereka bersinar dengan dua bintik merah darah. Tanpa sadar, semut sudah merayapi seluruh tubuh Martial Dao Prime Body melalui pakaiannya. Namun, tubuh utama Martial Dao tidak menyadarinya sama sekali. Ketika dia melihat itu, Heavenly Wolf tersentak dan bulunya berdiri tegak. Saat bulunya berdiri tegak, benda-benda kecil jatuh dari tubuh Heavenly Wolf juga. Tiba-tiba, Heavenly Wolf menyadari sesuatu dan hawa dingin menjalar di punggungnya. Bahkan jika tubuh utama Martial Dao tidak menyadarinya, tubuhnya pasti akan dipenuhi semut seperti itu juga. Saat memikirkan itu, Heavenly Wolf merasakan kulit kepalanya kesemutan dan dia merasa tidak nyaman. Dia memutar tubuhnya dengan liar, ingin membuang semut dari tubuhnya. Semut tampaknya telah menyadari bahwa mereka juga terpapar dan tiba-tiba mengambil inisiatif untuk menyerang. Heavenly Wolf menjerit tragis. Puluhan ribu semut menggigit tubuhnya pada saat yang sama, membuat tubuh besarnya menjadi merah. Heavenly Wolf bergidik dan hampir pingsan karena kesakitan. Tubuh utama Martial Dao merasakan sakit yang tajam juga. Namun, ekspresinya tidak berubah saat dia melantunkan Prajna Nirvana Sutra sekali lagi. Kata-kata Golden Sanskerta muncul satu demi satu dan menyelimutinya, Heavenly Wolf dan Yan Beichen. Guyuran. Seolah ketakutan, semut-semut itu jatuh dari tubuh mereka dengan cepat seperti tinta hitam dan lari ke segala arah. Tak lama kemudian, tidak ada lagi semut di tubuh utama Martial Dao, Heavenly Wolf dan Yan Beichen. Tubuh utama Martial Dao memiliki fisik yang kuat dan tidak terluka. Namun, Heavenly Wolf dan Yan Beichen dipenuhi luka dari semut sebelumnya. Pertama-tama, Yan Beichen berada di ambang kematian. Setelah diserang semut, kekuatan hidup di tubuhnya menjadi lebih tipis dan dia bisa mati kapan saja. Rasa takut yang tak terlukiskan menyebar melalui terowongan. Bahkan tubuh utama Martial Dao terpengaruh. Jika bukan karena fakta bahwa dia menantang Dao Heart Trial dari Dao Heart Stairs dengan Green Lotus True Body dan memadatkan langkah batu ke-10 sebelum memasuki Avicii, Dao Heart-nya mungkin akan goyah saat ini. Avicii sangat menakutkan dan menyeramkan dengan makhluk hidup dan lingkungan yang tidak diketahui. Semut neraka ini bahkan bisa bersembunyi dari persepsi roh tubuh utama Martial Dao. Atau lebih tepatnya, di Avicii, persepsi roh dari tubuh utama Martial Dao telah dikurangi hingga batasnya dan hampir tidak berguna. Di samping, Heavenly Wolf sangat ketakutan dengan perubahan ini sehingga dia gemetar, seolah-olah dia mengenang apa yang terjadi saat itu. Situasinya tidak terlihat bagus. Jelas bahwa semut neraka sebelumnya tidak cukup kuat. Jika kekuatan semut meningkat satu tingkat lagi, tubuh utama Martial Dao tidak akan mampu bertahan melawan jumlah sebesar itu tidak peduli seberapa kuat tubuhnya. Lebih jauh lagi, jika Raja dan Ratu Semut muncul nanti. Tubuh utama Martial Dao menarik napas dalam-dalam dan berbisik, cepat, ayo pergi. Kita harus menemukan mayat Kaisar Bo Sun secepat mungkin. Dia mengikuti koneksi di topeng Mara dan maju terus-menerus di terowongan. Serigala surgawi menggertakkan giginya dan menguatkan dirinya, mengikuti dari belakang. Setelah melewati beberapa terowongan lagi, tubuh utama Martial Dao tiba di persimpangan banyak terowongan. Tuan, lihat sekeliling. Suara Heavenly Wolf terdengar bergetar. Semut neraka yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari terowongan di sekitarnya, memenuhi seluruh terowongan seperti semburan hitam yang menakutkan. Semburan hitam melonjak ke ujung terowongan dan tiba-tiba berhenti, mengelilingi persimpangan tubuh utama Martial Dao dan serigala langit. Semua pintu keluar diblokir ke segala arah. Semut di labirin secara bertahap beradaptasi dengan bahasa Sanskerta emas yang dirilis oleh tubuh utama Martial Dao. Semut neraka itu sama dengan anjing neraka sebelumnya. Ketika mereka melihat bahasa Sanskerta emas, mereka secara naluriah berpikir bahwa itu adalah Kaisar Agung tak terbatas atau penerusnya. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka menyadari bahwa kata emas Sanskerta tidak menimbulkan ancaman bagi mereka.
Kultivator berjubah ungu juga agak lemah. Di bawah perintah raja dan ratu mereka, semut neraka ini bersiap untuk meluncurkan serangan terakhir mereka pada tubuh utama Martial Dao. Sudah berakhir, kita tidak akan bisa bertahan kali ini. Serigala langit menelan ludah. Dengan begitu banyak semburan hitam yang berkerumun ke depan dan menenggelamkannya, mereka bahkan mungkin tidak akan ditinggalkan dengan tulang dalam sekejap mata. Ikuti aku. Saat itu, tubuh utama Martial Dao berteriak dan menyerbu ke arah terowongan. Serigala surgawi tidak punya waktu untuk berpikir dan hanya bisa mengikuti secara naluriah. Ledakan. Semut-semut di terowongan berkerumun ke depan dan menyerang penghalang yang dibentuk oleh bahasa Sanskerta emas tanpa henti. Cahaya penghalang emas meredup. Pada akhirnya, cahaya keemasan itu benar-benar tenggelam oleh semburan hitam. Retakan. Penghalang emas hancur. Tatapan tubuh utama Martial Dao semakin intensif dan dia menyalurkan garis keturunannya hingga batasnya. Darah di tubuhnya melonjak dan seluruh tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi tungku raksasa, seolah-olah itu bisa membakar semua makhluk hidup dan mencium langit dan bumi. Fenomena garis darah, tungku langit dan bumi. Mendesis. Semut hitam melonjak ke depan dan sejumlah besar dari mereka mati karena asap. Namun, semut neraka tampaknya tidak tahu apa itu ketakutan dan terus melonjak, menyerang tungku surga dan bumi dari tubuh utama Martial Dao. Meskipun tungku langit dan bumi kuat, ia tidak dapat bertahan melawan serangan jutaan semut. Selanjutnya, semut awal lemah dan bisa dibakar sampai mati oleh tungku langit dan bumi. Tak lama kemudian, semut neraka yang muncul lagi semuanya sangat kuat. Meskipun tubuh mereka terbakar dengan api, mereka memiliki kekuatan hidup yang sangat besar dan terus bertarung. Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Heavenly Wolf tahu bahwa saat api di tubuh utama Martial Dao padam, mereka akan mati. Tubuh utama Martial Dao memimpin Heavenly Wolf dan menatap torrens semut saat mereka maju melalui terowongan. Tiba-tiba, tubuh utama Martial Dao merasakan tekanan di depan menjadi ringan. Dia keluar dari terowongan dan memasuki aula dengan kubah bundar. Heavenly Wolf membawa Yan Bei Chen dan bergegas juga. Setelah memasuki aula, semut hitam terus-menerus melonjak di terowongan di belakang mereka. Namun, tidak satupun dari mereka menginjakkan kaki ke tempat ini. Api di tubuh utama Martial Dao sudah padam. Jika mereka selangkah lebih lambat, mereka bertiga akan mati di antara semut. Ini. Tiba-tiba, suara Heavenly Wolf menjadi gelisah. Aku sangat familiar dengan tempat ini. Itu seharusnya menjadi kuburan tuanku yang lama. Bab 2303 Vien Sabre 2303 Pedang Iblis. Tubuh utama Martial Dao menoleh. Itu adalah aula melingkar dengan radius beberapa ribu kaki. Dindingnya hitam pekat dan halus tanpa tanda-tanda dipotong oleh senjata atau kapak, seolah-olah itu terbentuk secara alami. Di labirin ini, tubuh utama Martial Dao telah melihat banyak aula melingkar serupa di sepanjang jalan. Struktur mereka serupa tetapi ukurannya berbeda. Saat itu, sebuah pikiran melintas di benak tubuh utama Martial Dao. Tanda seru. Labirin tempat mereka berada memiliki medan yang rumit dengan jurang yang membentuk terowongan yang membentang ke segala arah. Garis besar strukturnya tampak seperti sarang semut raksasa. Labirin ini jelas berbeda dari ruang tempat mereka pertama kali jatuh. Baik itu medan, lingkungan atau makhluk hidup di neraka, ada perbedaan yang jelas. Tubuh utama Martial Dao memasuki sarang semut ini melalui jalan rahasia. Anjing-anjing neraka yang mengejar mereka tidak menginjakkan kaki ke tempat ini, seolah-olah mereka dibatasi atau diwaspadai. Pada saat yang sama, tidak ada jejak semut neraka di ruang anjing neraka. Itu aneh. Mengapa batas-batas terbagi begitu jelas di Avicii? Tubuh utama Martial Dao menoleh untuk melihat semut neraka yang mundur di terowongan dan sedikit mengernyit. Berbicara secara logis, mereka seharusnya belum meninggalkan sarang semut. Itu karena aula tempat mereka berada memiliki gaya yang mirip dengan banyak bangunan di sarang semut. Selain itu, fakta bahwa Kaisar Bosun meninggal di sini di masa lalu berarti bahwa ini juga merupakan bagian dari wilayah semut neraka. Namun, mengapa semut neraka tidak maju dan mundur? Saat itu, serigala surgawi di samping berjalan perlahan ke depan dengan ekspresi aneh. Matanya dipenuhi rasa sakit yang dalam. Cahaya di aula redup dan tidak jauh di depan, garis samar sosok bisa terlihat. Dia duduk dalam posisi lotus dan sepertinya ada senjata tajam tertanam di batu hitam di depannya yang bersinar dengan kilatan dingin.
Dari ekspresi Heavenly Wolf, dapat disimpulkan bahwa ini adalah Kaisar Bo Sun di masa lalu. Tubuh utama marsial Dao mengesampingkan keraguannya untuk saat ini dan berjalan menuju mayat Kaisar Bo Sun juga. Sekarang dia lebih dekat, tubuh utama marsial Dao bisa melihat hal-hal yang lebih jelas. Kaisar Bo Sun mengenakan jubah panjang compang camping dan kepalanya menunduk, menutupi wajahnya dengan rambut panjangnya. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli kerajaan kaisar. Tubuh utama marsial Dao menghela nafas secara internal. Bahkan setelah bertahun-tahun, rambut panjang Kaisar Bo Sun masih utuh. Mayat itu tampak sangat kurus. Seharusnya karena semut neraka telah melahap daging Kaisar Bo Sun sepenuhnya. Namun, bahkan semut neraka mungkin tidak dapat menggigit tulang seorang ahli alam kaisar, itulah alasan mengapa mayat lengkap ini tertinggal. Tuan tua, aku kembali mengunjungimu. Serigala surgawi tergeletak di tanah dengan ekspresi sedih dan merintih pelan. Saat itu, dia adalah Raja Iblis Tujuh Emosi dan kemudian, dia menjadi roh senjata topeng mara. Dia selalu mengikuti sisi Kaisar Bo Sun dan hubungan di antara mereka tak tergantikan. Tubuh utama marsial Dao menyesali ketika dia berpikir tentang bagaimana Kaisar Bo Sun berakhir dalam keadaan yang begitu tragis setelah dikelilingi oleh lebih dari 20 ahli kaisar dan dikirim ke Avicii. Senior, maaf mengganggumu. Tubuh utama marsial Dao membungkuk ke arah mayat Kaisar Bo Sun. Di mana Sutra Karma Buddha? Tubuh utama marsial Dao mengelilingi mayat Kaisar Bo Sun dan mau tidak mau bertanya dengan cemberut ketika dia tidak melihat jejak tas penyimpanan. Aku juga tidak tahu. Serigala surgawi menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tatapan tubuh utama marsial Dao bergeser dan mendarat di bilah tajam yang ditusukkan ke tanah di depan Kaisar Bo Sun. Dari bentuknya, itu seharusnya pedang panjang dengan satu mata pisau. Bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, pedang itu bersinar dengan ujung yang tajam dan memancarkan kekuatan iblis yang bisa menyihir hati seseorang. Tubuh utama marsial Dao maju dan meraih gagang pedang, ingin menariknya keluar. Jangan sentuh itu. Saat itu, seolah-olah dia mengingat sesuatu, Heavenly Wolf tiba-tiba berseru. Ketika serigala langit kembali ke tempat tua ini dan melihat mayat Kaisar Bo Sun, hatinya sakit dan dia sedikit lebih lambat bereaksi. Pada saat dia memberikan pengingat itu, telapak tubuh utama marsial Dao sudah berada di pegangan pedang. Kekuatan aneh menghantam jantung Dao dari tubuh utama marsial Dao. Satu demi satu, ki iblis gelap memanjang di sepanjang lengan tubuh utama marsial Dao seperti ular roh hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap mata, mereka menutupi seluruh tubuh utama marsial Dao. Tubuh utama marsial Dao menutup matanya dan tidak bergerak sama sekali. Dengan ki hitam melilit tubuhnya, dia menyerupai makhluk surgawi dari neraka. Di bawah topeng perak yang dingin ada ekspresi yang bertentangan. Saat dia mencengkeram gagangnya, ledakan terdengar di benak tubuh utama marsial Dao. Serangkaian wajah wanita tampak muncul di hadapannya, Dai Yue, Ji Yaoxue, Demones Ji, Consort Yu. Semuanya sangat indah dan mempesona seperti peri, memancarkan pesona yang tak ada habisnya. Demones Ji memutar tubuhnya sedemikian rupa sehingga dapat memicu impuls paling primitif di lubuk hati seseorang. Zimo, Ji Yaoxue memanggil dengan lembut. Tubuh utama marsial Dao memiliki ekspresi yang hilang dan menjawab secara naluriah. Hadiah ketiga tidak lain adalah aku. Suara Dai Yue terdengar. Nerd, apakah kamu lupa tentang aku? Demones Ji memiliki ekspresi sedih. Telinga tubuh utama marsial Dao dipenuhi dengan panggilan para wanita. Mereka lembut, dingin atau ringan dan menyenangkan seperti burung. Sebuah pikiran melintas di benak tubuh utama marsial Dao. Bahkan hanya mendengarkan suara mereka setiap hari adalah kebahagiaan yang tak terbayangkan. Aroma samar tercium dari para wanita, menyebabkan pikiran seseorang mengembara. Apakah ini ilusi? Meskipun tubuh utama marsial Dao tahu ada sesuatu yang salah, dia tidak bisa membebaskan diri. Dia merilis banyak metode untuk melawan ilusi dan ingin membebaskan diri dari alam mimpi di hadapannya, tetapi tidak berhasil. Demones Ji berjalan maju dan mencium bibirnya. Tubuh utama marsial Dao bergidik seolah-olah dia tersengat listrik. Kesadarannya tenggelam sekali lagi dan dia ingin menjangkau untuk memeluk Demones Ji. Saat itu, tatapan tubuh utama marsial Dao mendarat di wajah Dai Yue dan bertemu dengan tatapannya. Seketika, dia tersadar. Ini bukan ilusi. Jantung dari tubuh utama marsial Dao menyala saat dia mengingat 6 keinginan dari biara Buddha.
6 keinginan adalah mata, telinga, hidung, lidah, tubuh dan niat. Keinginan akan benda-benda indah datang dari penglihatan. Keinginan akan pujian yang indah datang dari pendengaran. Keinginan akan wewangian datang dari penciuman. Keinginan akan makanan lezat datang dari mencicipi. Keinginan akan kenyamanan datang dari sentuhan. Keinginan akan ketenaran dan kekayaan datang dari niat. Di dunia sekuler, semua makhluk hidup di dunia tidak dapat melepaskan diri dari kekangan 6 keinginan. Manjakan salah satunya berarti memanjakan keenamnya. Apa yang tubuh utama Martial Dao lihat sebelumnya bukanlah ilusi. Sebaliknya, kekuatan pedang iblis memicu 6 keinginan di tubuhnya dan berbagai adegan lahir untuk membingungkan pikirannya.